Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dimanapun saudara berada. Salam jumpa dan salam sehat kembali pada edisi 8 Mei 2022 dari Gereja Firman Allah Bapak Pendeta Imponius MTH dengan tema mempercayai iman Allah di dalam setiap proses. Untuk itu pemirsa, mari kita beribadah. Pemirsa Mimbar Kristen yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang baik ini. Kami diizinkan Tuhan untuk beribadah kepadamu pada saat ini, dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau boleh memakai hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, supaya kami mendapat berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka persekutuan ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih
untuk kesempatan pada saat ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami mohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa member Kristen dimanapun Anda berada, pada saat ini kami bersyukur diberi kesempatan untuk mengisi member Kristen hari ini, dan kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dengan tema mempercayai Allah dalam setiap proses. Mempercayai Allah dalam setiap proses. Tema ini akan terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara hidupmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan bagi seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini, kalau saya melihat dan kita akan belajar bersama-sama tentang jalan hidup Yusuf yang selalu mempercayai Allah. Di dalam firman Tuhan, kalau kita melihat dari Kejadian pasal 35 sampai kepada pasal yang ke-45 ini, kita melihat ada satu sejarah yang disiapkan oleh Allah, yang dicatat oleh Alkitab mengenai kehidupan Yusuf yang selalu mempercayai Allah. Kita tahu bersama bahwa Yusuf adalah anak daripada Yakub dari istrinya yang bernama Rahel. Kemudian setelah Yusuf memiliki 12 bersaudara, kita melihat setelah Yusuf berumur 17 tahun, dia mendapat mimpi, di mana mimpinya adalah berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan menyembah berkas gandum Yusuf. Kemudian mimpi yang kedua adalah di mana dia melihat matahari, bulan, dan ke-11 bintang itu sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, ketika Yusuf menjelaskan mimpinya ini kepada Yakub sebagai ayahnya, kepada ke-11 saudaranya, akhirnya ke-11 saudaranya mereka merasa iri hati dan tidak senang lagi dengan Yusuf, dan mereka sangat membenci Yusuf, bahkan berusaha untuk mencari cara untuk membunuh Yusuf. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Ismail. Kemudian dari orang Ismail membawa Yusuf ke Mesir. Kemudian di sana Yusuf dijual kepada pegawai istana Firaun yang bernama Potifar. Nah, selama hidup Yusuf diizinkan Tuhan untuk tinggal, mengatur dan bekerja di rumah Potifar, kita melihat bahwa sesungguhnya Yusuf sedang diberkati oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan, dan Yusuf percaya kepada Tuhan karena apapun yang dibuat oleh Yusuf di rumah Potifar sesungguhnya sangat sukses sekali, sangat mendapat hasil yang memuaskan bagi Potifar. Tetapi Yusuf juga mendapat godaan. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan
Yusuf digoda oleh istri Potifar. Tetapi dalam cerita Alkitab, kita melihat Yusuf tidak terpengaruh dengan godaan itu. Bahkan Yusuf siap difitnah sampai dia di penjara. Tetapi Yusuf tetap percaya bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai dia. Di dalam penjara, kalau kita melihat, ada juru roti dan juru minum yang sama-sama dipenjarakan bersama dengan Yusuf. Nah, kedua juru roti dan juru minum ini, mereka bermimpi. Tetapi Allah memakai Yusuf untuk memberi pengertian kepada mereka tentang mimpi mereka, dan benar terjadi sesuai dengan pemberitaan yang disampaikan Yusuf kepada mereka. Di mana juru roti digantung, tetapi juru minum diangkat kembali menjadi juru minum raja. Setelah itu, dalam perjalanan Yusuf, kehidupan Yusuf, kita melihat bahwa Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun. Mimpi Raja Firaun ini, dia bermimpi ada 7 ekor sapi yang gemuk yang keluar dari sungai Nil dan memakan rumput di sekitar tepi sungai. Tetapi akhirnya ada 7 juga sapi yang kurus. Kemudian sapi yang kurus itu memakan semua sapi yang gemuk itu. Kemudian mimpi yang kedua, kita melihat bahwa Raja Firaun bermimpi, dia melihat dari 1 tangkai gandum ada 7 bulir gandum yang berisi. Tetapi ada 7 bulir gandum yang tidak berisi, yang kosong, yang layu dan kering. Nah, ke-7 bulir gandum yang kosong, yang layu, yang kering ini memakan habis 7 bulir gandum yang berisi itu. Raja Firaun sangat gelisah. Apa arti mimpi ini? Dia tidak memahami arti mimpi ini. Akhirnya juru roti tadi dia buka suara dan dia menyampaikan kepada juru minum tadi menyampaikan kepada raja bahwa di penjara ada seorang Ibrani yang dipakai oleh Allah dan mengartikan mimpi mereka dan terjadi sesuai dengan arti itu. Akhirnya Yusuf dipanggil menghadap Raja Firaun dan Yusuf dipakai Allah untuk mengartikan mimpi itu. Allah memakai Yusuf untuk mengartikan mimpi Raja Firaun itu, di mana akan ada kelaparan selama 7 tahun di tanah Mesir. Tetapi sebelum terjadi kelaparan 7 tahun itu, di tanah Mesir akan ada masa kelimpahan selama 7 tahun. Dan Yusuf dipilih oleh Raja Firaun untuk menjadi pengatur semuanya itu. Orang yang nomor 2 di Mesir. Menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir. Nah, selama di tanah Mesir, itulah kita melihat bahwa kehidupan Yusuf selama dia memimpin sebagai orang yang memiliki kuasa atas tanah Mesir, dia terus disertai Tuhan karena dia selalu mempercayai Tuhan. Mempercayai Allah yang berkuasa, yang mengatur kehidupannya, yang memiliki Yusuf itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita ini kita melihat bahwa setiap kehidupan Yusuf selalu mempercayai Allah. Baik saat Yusuf bermimpi, baik saat Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, baik saat Yusuf dijual ke Mesir, saat Yusuf di rumah Potifar, saat Yusuf mengartikan mimpi juru roti, juru minum dan Firaun, saat Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir, sampai kepada memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf selalu mempercayai Allah di dalam segala sesuatu. Nah, di dalam bacaan kita tadi, di mana Yusuf sudah memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya yang membeli makanan ke Mesir, dan dia menyampaikan kepada saudara-saudaranya, dia didahulukan oleh Allah untuk datang ke Mesir
untuk memelihara kehidupan mereka. Nah, apa makna yang kita lihat sampai 2 kali Yusuf mengungkapkan bahwa dia dipakai oleh Allah, didahulukan ke Mesir supaya memelihara hidup mereka, kemudian memelihara keturunan mereka di bumi ini supaya mereka tetap terpelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada makna yang sangat penting di dalam poin ini. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 22, kita melihat di sana Yusuf sebagai orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena Yusuf meyakini bahwa sesungguhnya melalui bangsa Israel Allah akan mendatangkan Sang Juru Selamat. Jadi masa kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan, di tanah Mesir, yang kita melihat bahwa sesungguhnya kalau mereka tidak dipelihara, kalau tidak ada gandum yang ada di Mesir, barangkali mereka bisa punah dan sebagainya. Tetapi inilah Yusuf yakin ini cara Allah untuk memelihara kehidupan orang yang akan dipakai oleh Allah untuk mendatangkan Sang Juru Selamat. Di mana kalau kita melihat dari ke-12 anak Yakub termasuk Yusuf yang akan dipakai oleh Allah dalam sejarah adalah keturunan Yehuda akan melahirkan Sang Juru Selamat. Yusuf adalah orang yang mempercayai Allah, yang mengimani bahwa sesungguhnya pemeliharaan dari Allah itu Allah memakai kehidupan Yusuf sebagai penguasa untuk mempersiapkan keperluan supaya mereka yang adalah keturunan yang akan dipakai oleh Allah untuk mendatangkan Sang Juru Selamat supaya tidak punah, tidak hilang begitu saja. Tetapi sesungguhnya semuanya sudah ada dalam rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita petik dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, kita melihat ketika Yusuf memperkenalkan kepada saudara-saudaranya, Yusuf tidak membalas dendam. Mengapa demikian? Karena Yusuf percaya, dia mengimani bahwa dia diutus ke Mesir mendahului untuk mempersiapkan, melanjutkan keturunan daripada Yakub untuk memelihara kehidupan mereka di masa kesukaran itu. Ini iman Yusuf. Yang kedua, kalau kita melihat Yusuf ketika di rumah Potifar, dia siap menanggung fitnahan sampai dia dipenjarakan. Dia tidak mau digoda oleh istri Potifar. Karena Yusuf percaya Allah, dia mempertahankan kesucian hidup, kekudusan hidup di hadapan Allah. Kemudian kalau kita melihat bahwa sesungguhnya Yusuf setelah dipakai oleh Allah, kemudian setelah itu Yusuf juga membawa Israel pindah ke Mesir dan mereka tinggal di tanah Goshen. Akhirnya terpeliharalah kehidupan Israel atau Yakub dan semua keturunannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran ini kita melihat apakah kita di dalam kehidupan prosesi ini meneladani apa yang dibuat oleh Yusuf. Yusuf selalu mempercayai Allah. Atau barangkali sebaliknya, kita ketika ada proses yang terjadi dalam kehidupan kita, justru kita menjauhkan diri daripada Allah. Apakah saat senang atau saat susah? Pelajaran daripada Yusuf mengingatkan kita dalam situasi apapun. Saat dia senang, saat dia susah, saat dia mengalami masalah, saat dia mendapat kenyamanan hidup, dia selalu mempercayai Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah
kita digoda dengan kesuksesan dan ketampanan kita dan kecantikan kita, sehingga kita dengan mudah menyerahkan hidup kita untuk berbuat dosa. Yusuf telah memberi teladan bagi kita dalam hal ini. Kita bersyukur kita mendapat kesuksesan. Kita bersyukur kita mendapat kecukupan dalam hidup ini. Kita bersyukur karena kita adalah orang yang diciptakan oleh Allah, yang tampan, yang cantik. Tetapi sesungguhnya Allah mau apapun yang Allah buat di dalam kehidupan kita, Allah mau semuanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mempercayai Allah di dalam segala setiap proses. Tuhan sesungguhnya memelihara hidup kita. Sebagaimana Tuhan memelihara kehidupan Yusuf dan semua saudaranya dan ayahnya dan semua keturunannya, saya percaya juga pada saat ini dan seterusnya, kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa kita terus dipelihara oleh Allah dan akan dipimpin oleh Allah sampai kepada kita dijemputnya sebagai gereja Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami bersyukur kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan apapun yang kami renungkan, pelajaran daripada Yusuf, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Dan boleh mengingat dalam kehidupan kami yang penuh dengan proses. Supaya kami tetap mempercayai Allah dalam setiap proses. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menutupi daripada persekutuan Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari ini, kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami boleh menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, di mana kami sudah merenung bersama firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah supaya dalam kehidupan kami, dalam segala proses apapun, kami mempercayai Allah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mau menyampaikan beberapa pokok doa kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang kami puji dan kami sembah, Allah yang kami percaya dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah negara Republik Indonesia. Kami mau menyerahkan semua segala pekerjaan, baik daripada Presiden Republik Indonesia sampai kepada menteri-menteri, bahkan sampai kepada bawahan. Kami mau berdoa supaya Tuhan pakai mereka untuk menjadi pemimpin negara ini yang bisa mengatur dan bisa melaksanakan tugas kepemerintahan demi kesejahteraan bangsa kami dan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk pelayanan daripada Kementerian Agama dalam hal ini, juga yang sudah memfasilitasi acara mimbar Kristen. Biarlah supaya Tuhan pakai pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar setiap acara mimbar ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan semua segala pelayanan gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Kami tidak menyebut satu persatu denominasi yang ada, tapi kami berdoa supaya pelayanan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini boleh berkembang dan menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang dilayani. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan semua pengharapan kami kepada Tuhan.
Dan pada saat ini juga Tuhan, kami tahu pemerintah dan rakyat Indonesia sedang berjuang untuk melawan dan mengatasi daripada pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus berusaha untuk mengatasi semua itu. Kami percaya bahwa tanpa pertolongan daripada kuasa Allah, segala sesuatu apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan bisa tercapai. Untuk itu kami mempercayakan Allah dalam hal ini juga, supaya lewat segala program pemerintah yang sudah dijalankan sampai saat ini, kiranya supaya semua persoalan yang ada di negeri ini dapat teratasi dengan campur tangan Tuhan. Puji dan syukur sekali lagi kami persembahkan kepada Tuhan, dan inilah doa dan pengharapan kami. Kami sebagai manusia yang penuh dengan segala keterbatasan kelemahan, kami mohon kekuatan dan bimbingan daripada kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa, biarlah supaya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang menyertai pelayanan kami semua. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah telah selesai, kita ikuti. Untuk itu, kami dari tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Gereja Firman Allah Bapak Pendeta Imponias MTH. Untuk itu kiranya pelayanan Bapak Pendeta boleh menjadi berkat dimanapun Bapak berada. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemirsa dimanapun saudara berada yang telah mengikuti website kami. Jangan lupa tetap menekan tombol subscribe. Dan kita berjumpa kembali pada edisi Minggu 15 Mei 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua.